Inilah pesan-pesan kepada seorang istri. Hai saudariku para istri, berusahalah untuk menjadi perhiasan terindah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hai saudariku para istri, ingat firman Allah, fas-salihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita atau istri salihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di dalam rumah, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Karena dia menjaga dirinya, maka Allah ikut menjaga dirinya juga. Hai seorang istri, berusahalah untuk menjadi kekayaan terbaik di dalam hidup suami. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, maukah aku beritahukan kalian tentang sebaik-baik perhiasan kekayaan seseorang laki-laki, yaitu adalah istri salihah, yang apabila seorang suami atau dipandang oleh suami akan menyenangkan suaminya. Bukan suami memandang istrinya na'udzubillah min zalik, memandang istri mendatangkan kebahagiaan, sampai rumah rambutnya kayak antena TV lagi. Maka usahakan agar istri ketika dipandang oleh suami senantiasa membahagiakan, ya. Pulang ke rumah senantiasa menyenangkan, bukan baunya bau dapur, bau masakan, bau apa, enggak. Sudah tahu suami pulang jam 2, jam 3 sudah mempersiapkan diri, mandi, rapi, dan sudah siap-siap menyambut kedatangan suami, ya. Bukan suami pulang bajunya robek-robek, bolong-bolong, ya, rambutnya masya Allah kayak kuntil bapak, ya. Maka itu istri harus sudah mempersiapkan, memeriasi dirinya, mempercantik diri itu wajib bagi seorang perempuan, dan begitu pula kepada kaum laki-laki. Apabila diperintahkan oleh seorang suami, dia senantiasa mentaatinya, dan apabila seorang suami tidak berada di sisinya, maka dia akan berusaha menjaga dirinya. Hai saudariku, gapailah surga dengan ridha suamimu. Nabi bersabda, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Coba bayangkan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami, dia akan dikatakan masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana yang kau mau. Sampai Nabi SAW berpesan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Wanita atau istri mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Kalau istri meninggal dunia duluan, dia akan dan diridai oleh suaminya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diridai oleh Allah. Jangan kayak seorang suami, istrinya jahat, kata temannya, ceraikan tuh perempuan jahat itu. Kata suaminya, kasihan kalau saya ceraikan mereka nikah sama orang lain, biarkan aku yang sabar. Dia sabar terus sampai istrinya meninggal. Pas sudah di pemakaman, mau diturunkan istrinya dalam lahat, tunggu dulu sebentar, saya menyaksikan orang yang hadir, saya menceraikan istri saya. Loh, orang pada kaget, kan istri sudah meninggal. Saya sudah capek ketemu dia di dunia, mas aku ketemu di akhirat lagi. Maka saya lepaskan dia dari sini gitu, nggak usah ketemu di akhirat lagi ya. Istri sudah meninggal, udah diceraikan, orang sudah meninggal, ngapain begitu? Kan udah meninggal. Kata beliau apa? Saya udah capek di dunia, masa saya ketemu di akhirat lagi? Lebih parah lagi di sana. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, istri lebih aman kalau diridai oleh suaminya, tapi dalam ridhanya Allah. Hai para istri, ingat, apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun si istri menolak untuk datang, lalu si suami bermalam tidur dalam keadaan marah kepada istrinya tersebut, niscaya para malaikat melaknat si istri sampai dia berada
di pagi hari. Diajak berhubungan, tapi ingat ada alasan-alasan syar'i. Ketika dia dalam keadaan haid atau keadaan yang lain, dia tidak bisa diajak berhubungan, maka dia boleh menolak dan tidak ada dosa dan maksiat. Tapi seorang suami harus mempertimbangkan. Istri dari pagi hari dipukul, kata Nabi SAW, dipukul, dihina, malam hari diajak berhubungan. Bagaimana itu layaknya? Ya, maka dia bukan binatang, dia adalah manusia yang punya perasaan. Di pagi hari sampai malam hari dihina, dicaci maki, ditendang, di apa, tapi di malam hari diajak berhubungan, itu tidak layak. Atau dia dari pagi sudah lihat ngurusin suami, ngurusin anak, nyuci baju, ini masak segala macam, udah lelah dari pagi sampai malam, malah malam hari almarhum datang ngajak dia berhubungan. Maka itu harus kita saling memperhatikan kondisi. Jangan lupa banyak berdoa. Ada doa yang begitu istimewa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai apa? Penyejuk, ya, pandangan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dia ingin menjadi suami yang saleh dan ingin mendapatkan istri yang salehah. Coba perhatikan para jemaah. Kita kalau sudah berkeluarga, ada punya anak, kadang-kadang ada anaknya yang aktif, ada yang kurang sopan, ada yang enggak mau ibadah, ada yang enggak. Ini ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah dan ada sebagian dari Al-Quran. Doa agar anak menjadi anak yang saleh dan penurut dan tidak nakal. Ketika berhubungan dengan istri, baca doa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini ketika berhubungan. Maka kata Nabi, kalau ditakdirkan di malam tersebut mendapatkan keturunan, ya, atau istrinya mulai, ya, sudah mulai kehamilannya, dengan doa tersebut kata Nabi, anak keturunannya terjaga daripada hal yang haram, terjaga daripada syaitan, maka mereka pasti akan menjadi anak yang soleh-soleh. Kalau kita punya anak susah untuk sholat, bacakan doa ini. Rajin baca doa ini dalam sujud. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, berkenankanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Surat Ibrahim ayat 40. Kita bisa bacakan kepada anak-anak kita, insyaallah menjadi anak yang penurut dan anak-anak yang taat. Ada doa lagi, surat Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan kami, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Ini doa buat anak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang tadi saya baca. Ada doa lagi, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Inilah doa agar kita bisa mendapatkan anak-anak yang baik dan anak kita menjadi anak yang taat. Cintailah istrimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mengajak istri dalam tempat ibadah, dalam tempat makan, kita berusaha untuk memperlihatkan kemuliaan akhlak Islam. Cintailah istri kita bukan karena apa? Karena dia adalah saudari kita, karena dia adalah ibu dari anak kita, karena dia adalah muslimah, karena dia adalah orang yang ingin berbakti dan taat dan mencari ridha suaminya. Mudah-mudahan kita bisa mencintai keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan diri Anda agar tidak mengkhianati istri. Saya setuju, maaf, saya ulangi lagi, suami menikah lagi dibanding dia berzina. Karena nikah adalah syariat, zina itu adalah dosa besar dan akan menghancurkan rumah tangga. Dan usahakan diri Anda jangan perkenalan dengan perempuan yang bukan mahram.
Kalau tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya. Mungkin kita di kantor ada rekan kerja dan lain sebagainya, maka coba perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, coba perhatikan. Kita punya orang kantor, kita punya apa, boleh sesuai apa kita perkenalan sebatas kita teman di kantor. Selebihnya tidak boleh. Kalau dia mau curhat masalah pekerjaannya, carikan ustaz, carikan kiai, carikan habib, orang yang bisa memberi manfaat. Kalau kita kan orang awam, tidak bisa memberikan solusi kepada dia. Takut terjadi kesalahan, terjadi fitnah, silakan ketemu ustaz fulan, ketemu syekh fulan, ketemu kiai fulan, ketemu habib fulan. Kenapa? Karena saya tidak bisa memberi solusi karena saya bukan berilmu. Karena nanti terjadi banyak kesalahpahaman di antara keluarga suami istri atau terjadi khianat. Karena jika engkau selingkuh atau berkhianat kepada istri, sebenarnya bukan khianat sama istri. Istri tidak bisa melihat engkau. Yang bisa melihat kamu adalah Allah. Yang bisa melihat perilaku kita adalah Allah. Jika mengkhianati istri, berarti mengkhianati Allah, karena engkau menikahinya atas nama Allah, berdasarkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita menikah, maka usahakan agar menjaga diri Anda daripada hal-hal yang haram. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita mulai dari saat ini bisa menjaga keluarga kita agar menjadi keluarga sakinah wa mawaddah wa rahmah. Kita semua mengakui punya kekurangan dan istri kita punya kelebihan. Kita berusaha untuk melengkapi kekurangan kita dengan kelebihan istri dan sebaliknya. Mudah-mudahan terus kita mencintai keluarga kita, mencintai anak keturunan kita, dan fokus kepada keluarga kita agar menjadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah dan insya Allah menjadi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mulai yang punya kesalahan terhadap keluarga bisa memperbaikinya, bisa mengoreksi dirinya, bisa introspeksi dirinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.